Oke, kita lanjut. 3 pilar drakonik emas menjulang ke langit, yang terpancar dalam radius 100 mil dan semua orang tercengang saat melihat pilar dengan kejutan memenuhi mata mereka. Murid naga emas sangat langka dan mereka telah mengalami ujian secara langsung. Karena itu, mereka tahu apa artinya menjadi murid naga emas. Itu berarti mereka yang bisa mendapatkannya adalah para elit dari para elit, bahkan di istana surga kuno yang pernah mendominasi benua Gridlaw. Dengan benua Gridlaw saat ini, menurut perkiraan semua orang, mungkin hanya mereka yang berada di 4 besar yang dapat memenuhi syarat untuk menjadi murid naga emas. Tapi pemandangan di depan mereka ini membuat mereka merasa tidak percaya, karena mereka bertiga bukanlah wajah yang familiar. Mereka bertiga sebenarnya adalah murid naga emas. Keheningan berlangsung sebentar sebelum seruan yang tak terhitung jumlahnya dihitung. Bagaimana mungkin? Bagaimana murid naga emas mudah diperoleh? Mungkinkah mereka punya cara? Jika ada cara untuk melewati gerbang kenaikan naga, maka itu tidak akan menghasilkan kelangkaan murid naga emas. Ketiganya jelas tidak sederhana, tidak ada keraguan di antara suara-suara itu, tetapi kebanyakan dari mereka memilih untuk menerima kenyataan, karena mereka semua telah mengalami gerbang kenaikan naga dan tahu betapa kuatnya itu, jadi tidak mudah menemukan kekurangannya. Sementara seluruh wilayah menjadi gempar, pesta kekaisaran Xia tercengang. Wajah Xia Hong berubah jelek untuk waktu yang lama sebelum dia kehilangan kendali diri dan meraung ke arah Mu Chen. Kamu juga bisa menjadi murid naga emas? Saat itu, ketika dia bertarung dengan Mu Chen hanya berada di kuasa Sonin Great Sovereign Realm. Bahkan jika dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, dia masih hanya akan bersaing dengan penguasa tingkat 9 puncak dan murid naga emas setidaknya penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan dan hanya mereka yang memiliki banyak kartu truf yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkannya. Partai Kekaisaran Xia juga terdiam, tidak lagi memiliki sikap mendominasi seperti sebelumnya. Menghadapi 3 murid naga emas, mereka telah kehilangan semua kepercayaan diri mereka. Kesunyian, Xia Yu melirik Xia Hong dan meraung sebelum menatap Xiao dan Lin Jing dalam-dalam. Pada saat ini, dia merasakan bahaya samar yang dipancarkan dari kedua wanita itu. Belum lagi Mu Chen, yang tampaknya hanya penguasa kelas 9 awal. Tapi dengan persepsinya yang tajam, Xia Yu bisa merasakan bahwa Mu Chen mungkin adalah orang yang paling menyembunyikan dirinya. Kali ini, dia benar-benar menendang pelat besi. Wajah Xia Yu sedikit berkedut dengan penyesalan di hatinya. Dia menyesali mengapa dia tidak bergerak sendiri ketika dia bertemu Mu Chen di lorong spasial. Jika dia melakukan itu, maka ada kemungkinan dia bisa membunuh Mu Chen di sana. Tetapi pada saat ini, Mu Chen memiliki 2 pembantu misterius bersamanya dan menghadapi barisan pihak lain, bahkan dia tidak akan mendapat manfaat apapun jika mereka bertarung. 3 pilar drakonik emas berlangsung sesaat sebelum menghilang saat Mu Chen, Xiao dan Lin Jing menyimpan plakat mereka sebelum melihat pesta Xia Yu. Kamu masih menginginkan harta kami, sekarang? Wajah Xia Yu menjadi gelap dengan kedipan di matanya sebelum dia tersenyum lembut ke arah Xiao dan Lin Jing. Nona, saya ingin tahu dari mana Anda berdua berasal. Sepertinya saya tidak pernah melihat Anda berdua di benua Gridlaw di masa lalu. Saya Xia Yu, putra mahkota Kekaisaran Xia. Masalah ini antara Kekaisaran Xia saya dan Mu Chen. Jadi saya harap kalian berdua dapat mundur dari masalah ini. Kekaisaran Xia saya akan berterima kasih. Meskipun Mu Chen juga seorang murid naga emas, Xia Yu masih percaya diri untuk berurusan dengannya jika kedua gadis itu berdiri dan menonton. Bagaimanapun, dia juga seorang murid naga emas dan dia tidak berpikir bahwa Mu Chen akan lebih kuat darinya. Mu Chen tidak menghentikan Xia Yu, sebaliknya, dia melihat dengan mata menyipit dan senyum mengembang di wajahnya, seolah dia tidak peduli tentang itu. Jinling tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan gulungan emas dari lengan bajunya dan melambaikannya. Jadi, kamu adalah putra mahkota Kekaisaran Xia. Hebat, saudara kekaisaran Anda kehilangan 100 juta tetes cairan spiritual berdaulat kepada saya beberapa waktu lalu dan berkata bahwa saya bisa datang ke Kekaisaran Xia untuk memintanya. Ketika Xia Hong mendengar ini, wajahnya langsung pucat. Sudut bibir Xia Yu berkedut sebelum dia melirik Xia Hong dengan ekspresi jelek. 100 juta tetes cairan spiritual berdaulat, itu praktis akan mengosongkan sebagian besar Kekaisaran Xia. Belum lagi dia, bahkan ayah kekaisarannya tidak akan mau membayar. Apa?
Kekaisaran Xia Anda akan mengingkari hutang. Ketika Lin Jing melihat ekspresinya, wajahnya langsung berubah tak sedap dipandang. Xia Yu menarik napas dalam-dalam dan menjawab, jumlah ini terlalu besar dan saya tidak bisa mengambil keputusan. Nona dapat mencari ayah kekaisaran saya untuk itu. Dia secara alami tidak akan mengakui hutangnya. Jika Lin Jing benar-benar berani menunjukkan IOU ini kepada ayahnya, dia mungkin akan langsung ditangani. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak banyak yang mencoba memeras dari kekaisaran Xia mereka. Ketika Lin Jing mendengar kata-katanya, dia menganggukkan kepalanya seolah dia tidak pernah memikirkan arti di balik kata-kata Xia Yu. Karena itu masalahnya, maka aku akan pergi ke Kaisar Xia dari kekaisaran Xia di masa depan. Sudut bibir Xia Yu dan Xia Hong berkedut, mereka memandang Lin Jing dengan tatapan yang mirip dengan orang bodoh. Tetapi ketika mereka melihat Lin Jing dengan tatapan itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Mu Chen dan Nine Nether juga melihat mereka dengan tatapan yang sama, yang menyebabkan mereka tercengang dan mereka samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Mu Chen secara alami tidak akan tertarik untuk menjelaskannya kepada mereka, karena mereka akan menyadari betapa bodohnya mereka di masa depan ketika mereka mengetahui tentang identitas Lin Jing. Apakah orang-orang bodoh itu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang berani pergi ke Kekaisaran Xia untuk mengambil hutang? Jika mereka berani mengingkari hutang Putri Martial Ancestor, hanya seorang senior dari Martial Realm akan cukup untuk mengajari Xia Empire bagaimana berperilaku. Apakah saudara Xia punya trik lagi? Jika tidak, maka kami akan pergi. Mu Chen tersenyum ke arah Xia Yu. Dia tidak punya niat untuk bertarung dengan pihak Xia Yu, karena pihak lain memiliki cukup banyak orang dan jika mereka bertarung, itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Saat ini, hal terpenting bagi mereka saat ini adalah menuju Danau Surgawi dan menerima pembaptisan. Adapun Xia Yu, pasti akan ada kesempatan untuk berurusan dengannya di masa depan. Ketika Xia Yu melihat senyum Mu Chen, dia mengepalkan tinjunya lebih erat dengan api yang mengamuk di hatinya. Semut yang dia, Xia Yu, dapat dengan mudah hancurkan begitu tidak terbatas di hadapannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Tetapi tidak peduli seberapa besar kemarahan yang dia rasakan, Xia Yu tidak lagi berani berbicara atau memprovokasi, karena dia tahu bahwa jika pertempuran pecah, mereka mungkin tidak memiliki keuntungan. Partai Kekaisaran Xia tetap diam, bahkan Xia Yu tidak berani berbicara, jadi mengapa mereka berani? Ketika semua orang di sekitarnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan tawa dalam hati. Xia Yu memiliki sikap menyendiri ketika menghadapi Mu Chen di masa lalu dan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menekannya. Tapi sekarang, situasinya telah berbalik, yang membuatnya tampak menyedihkan. Tatapan semua orang diperhatikan oleh Xia Yu tapi dia hanya bisa menerimanya dengan ekspresi pucat. Ketika Mu Chen melihat pesta Xia Yu tetap diam, dia dengan lembut tersenyum dan tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia terbang dengan 3 wanita mengikutinya. Semua orang melihat pesta kepergian Mu Chen, tapi kali ini, tidak ada yang menghentikan mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak berani mengingini harta yang mereka peroleh dari Pulau Naga. Status 3 murid naga emas sudah cukup untuk mengintimidasi mereka semua. Pesta Xia Yu diam-diam menyaksikan Mu Chen pergi, tapi tidak ada yang berani berbicara. Udara dominan mereka telah benar-benar menghilang, tampak mirip dengan terong tumbuk. Saudara Kekaisaran, Xia Hong tidak menyerah dan membuka mulutnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa berurusan dengan Mu Chen sendiri untuk membalas dendam atas lengannya. Tapi siapa yang mengira bahwa Mu Chen begitu kuat sehingga bahkan Xia Yu terintimidasi sampai-sampai Xia Yu tidak berani bergerak. Diam, wajah Xia Yu pucat saat dia melirik Xia Hong. Jika bukan karena orang yang menyinggung Mu Chen, bagaimana mereka akan berada dalam situasi yang begitu buruk? Menghadapi formasi partai Mu Chen, bahkan seseorang sekuat Xia Yu merasakan tekanan besar. Dia yakin bisa menghadapi Mu Chen, tapi dia tidak yakin bisa menghadapi Lin Jing dan Xiao Xiao yang misterius. Ditegur, wajah Xia Hong berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menggertakkan giginya. Apakah kita akan menerima ini? Ayah Kekaisaran telah mengatakan sebelum datang bahwa reputasi Kekaisaran Xia kita tidak mengizinkan penguasa kelas 9 untuk menginjak-injak kita. Wajah Xia Yu menjadi gelap saat dia melihat sekilas ke arah rombongan Mu Chen sebelum berkata, masalah ini tidak akan mudah diistirahatkan. HMPH, meskipun saya tidak tahu dari mana orang itu mendapatkan 2 pembantu yang kuat itu,
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa pangeran ini tidak memiliki koneksi? Saya percaya bahwa Garuda dan yang lainnya juga akan memiliki penjaga mereka untuk murid naga emas yang muncul entah dari mana. Pada saat itu, kita dapat bergabung dengan mereka dan menyingkirkan orang luar itu. Memikirkan hal itu, wajah Xia Yu menjadi lebih gelap saat dia berkata dengan sinis, "Karena Mu Chen benar-benar berani menyinggung kekaisaran Xiaku, maka biarkan pangeran ini melihat seberapa mampu dirimu." Kelompok 4 Mu Chen meninggalkan Pulau Naga, menggunakan identitas sebagai 3 murid naga emas sebagai intimidasi. Bahkan jika semua orang tahu bahwa ada kemungkinan besar mereka memiliki harta Pulau Naga, tidak ada yang berani menyerang atau mengikuti mereka. Adapun Xia Yu, dia hanya bisa menyaksikan kelompok Mu Chen pergi dan tidak berani bergerak. Setelah meninggalkan Pulau Naga, kelompok Mu Chen tidak mencari pulau lain. Meskipun mereka mungkin menemukan harta karun di pulau lain, tujuan utama mereka saat ini adalah Danau Surgawi yang legendaris. Bagaimanapun, pembaptisan Danau Surgawi adalah kesempatan langka bagi orang-orang seperti mereka yang belum melangkah ke alam penguasa bumi. Bahkan seseorang dengan status Xiao Xiao dan Lin Jing tertarik padanya, belum lagi Mu Chen. Setelah mengkonfirmasi tujuan mereka, kelompok 4 Mu Chen mempercepat perjalanan mereka, menghabiskan setengah hari untuk melewati semua pulau dengan kecepatan penuh. Mereka muncul di sebuah pulau tunggal dan menyapu pandangan mereka ke sekeliling sebelum mereka menyadari bahwa radius 100 mil mulai kosong. Tidak ada lagi pulau batu. Mereka sudah mencapai ujung area. Ini dekat dengan kedalaman istana surga kuno. Mu Chen membuang pandangannya. Ketebalan energi spiritual di sini tidak dapat dipercaya dan saat kabut spiritual melayang, bahkan awan pelangi dapat terlihat di langit, yang hanya dapat terbentuk setelah energi spiritual mengembun ke tingkat yang mengejutkan. Sambil mengalihkan pandangannya, dia samar-samar bisa melihat beberapa pagoda compang camping di beberapa puncak dengan garis besar istana kuno yang jauh dengan seluruh langit dan bumi diselimuti suasana sunyi dan kuno. Kita harus mencapai Danau Surgawi setelah sabuk pulau. Mu Chen mengeluarkan peta dan melihatnya sebelum berbicara dengan ketiga gadis itu. Xiao Xiao menganggukkan kepalanya lalu melirik ke langit dan bumi yang sunyi. Meskipun tempat ini terlihat tenang tanpa bahaya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kau merasakannya. Ketika Mu Chen melihat ekspresinya, dia tersenyum. Apa yang salah? Lin Jing bertanya dengan bingung. Dia juga merasakannya, tetapi dia tidak bisa mengetahui asal-usul bahaya itu. Nine Nether menyapu matanya, namun, dia tidak dapat menemukan sumber masalahnya juga. Lihat pilar-pilar itu, Mu Chen mengarahkan jarinya ke arah pilar cahaya seukuran kepalan tangan yang tampaknya turun dari langit, tampak seperti sinar cahaya. Mendengar peringatan Mu Chen, ketiga wanita itu kemudian merasakan fluktuasi aneh yang datang dari pilar cahaya itu. Xiao Xiao menjentikkan jarinya dan energi spiritual menyapu batu dan mengarahkannya ke pilar. Tetapi ketika batu itu bersentuhan dengan pilar, batu itu terbelah menjadi dua dengan potongan halus seperti cermin, tampak seolah-olah pilar itu mirip dengan bilah tajam. Ketiga gadis itu juga terkejut, ada arai spiritual yang dipasang di awan itu. Energi spiritual akan berkumpul dan menembak jatuh, mirip dengan jaring yang menyelimuti langit dan bumi. Pilar-pilar itu sangat tajam, sehingga bahkan penguasa kelas 9 akan terluka dan kehilangan anggota tubuh mereka. Mu Chen menunjuk ke awan yang mengambang saat dia menjelaskan. Ketika ketiga wanita itu mendengar penjelasannya, wajah mereka sedikit berubah. Jika mereka menyerang tanpa pertahanan apapun, maka bahkan mereka harus membayar harga untuk itu. Mengapa istana surga kuno ini dipenuhi dengan jebakan berbahaya? 9 Nether tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Itu seharusnya menjadi sarana pertahanan di istana surga kuno untuk klan Vian yang menginvasi benua Great Law. Tapi mereka tidak dihapus setelah itu. Mu Chen dengan lembut menghela nafas saat dia melihat kerangka yang tak terhitung banyaknya dengan baju besi dan senjata compang camping tergeletak di tanah. Kerangka itu berkilauan, memancarkan kilau samar, yang membuktikan bahwa sebelum kematian mereka seharusnya menjadi ahli yang kuat. Sepertinya istana surga kuno telah kehilangan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dalam perang. Tapi mengapa tidak ada sisa-sisa klan Vian? Mu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tampaknya sejak awal, dia belum pernah melihat sisa-sisa klan Vian. Itu karena energi jahat yang dikembangkan oleh klan Vian tidak sesuai dengan dunia 1000 besar.
Jadi setelah kejatuhan mereka, mayat mereka akan disempurnakan oleh energi spiritual dari langit dan bumi seiring berjalannya waktu tanpa meninggalkan mayat apapun. Lin Jing menjelaskan, tidak sembarang orang akan tahu tentang ini, tapi dia tidak sama dengan mereka. Sebagai putri dari Martial Ancestor, dia tahu lebih banyak tentang Vien Clans. Mari kita bergerak, meskipun pilar-pilar itu merepotkan, kita hanya harus berhati-hati dan menghindarinya. Mu Chen berkata kepada ketiga wanita itu sebelum perlahan-lahan pindah. Saat dia mendekati pilar, dia menghindarinya. Pada saat yang sama, pilar-pilar itu tidak mengejarnya, karena ternyata ada cacat setelah berlalunya waktu. Ketika ketiga wanita itu melihat bagaimana Mu Chen melintasi dengan aman, mereka merasa lega dan dengan cepat mengikutinya. Wilayah ini telah memperlambat kecepatan mereka, tetapi dengan pengingatnya, wilayah ini, yang awalnya berbahaya, dengan mudah dilewati oleh mereka. Setelah melewati wilayah awan spiritual, kelompok 4 Mu Chen mempercepat kecepatan mereka selama hampir setengah jam sebelum mereka mulai melambat. Itu karena mereka tiba-tiba mendengar suara aneh yang datang dari kejauhan. Itu adalah suara air yang jernih. Ketika mereka mendengar suara-suara itu, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan tarik-menarik pada energi spiritual di dalam tubuh mereka dan mereka mulai bergerak. Perasaan itu mirip dengan seseorang yang akan mati kehausan mencari air. Mereka berempat bisa merasakan energi spiritual di tubuh mereka bergerak, tetapi mereka dengan cepat menekannya, yang membutuhkan waktu singkat, sebelum energi spiritual secara bertahap menjadi tenang dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Itu hanya suara air dan itu bisa menyebabkan energi spiritual di tubuh mereka bergerak. Jadi asal suara itu pastilah tujuan mereka, danau surgawi. Mata keempatnya bersinar dengan kegembiraan di wajah mereka sebelum mereka mempercepat kecepatan mereka dan hanya dalam 10 napas yang aneh, mereka telah melewati puncak setinggi 1.000.000 kaki. Puncak yang menjulang menghilang dan pandangan mereka langsung melebar. Pada saat yang sama, kilau yang menyilaukan berkembang, yang menyebabkan mereka merasakan sakit yang menyengat di mata mereka, bahkan setelah menutupi mata mereka dengan perlindungan energi spiritual, menyebabkan mereka menyipitkan mata secara tak terkendali. Kilauan menyilaukan berlangsung sesaat sebelum mereka secara bertahap terbiasa dan visi mereka mulai menjernihkan. Segera, mereka tak terkendali menarik napas dingin. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah lautan biru tanpa batas dengan langit berbintang sebagai latar belakang. Lautan berkilauan dan berkilauan dalam kegelapan, berkelap-kelip dengan kilau, seolah-olah lautan berisi bintang-bintang. Kadang-kadang ketika air menggelinding, ada debu mengkristal yang menyapu dan setiap titik itu disempurnakan dengan energi spiritual, berubah kembali menjadi keadaan air ketika jatuh kembali ke laut. Karena energi spiritual yang padat di atas lautan, kabut spiritual tampak mirip dengan naga dan burung phoenix dengan banyak sekali binatang buas yang menyerbu. Itu tampak mendalam, mirip dengan dunia kecil. Selanjutnya, lautan ini mengambang di langit. Ruang telah hancur di tepi lautan, menyebabkan ruang berfluktuasi ketika gelombang laut menyapu. Partai Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun lautan berada tepat di depan mata mereka, itu berada di ruang yang berbeda dari mereka. Terbukti, lautan disegel di ruang yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik. Pesta Mu Chen diintimidasi oleh lautan di depan mereka dan hanya secara bertahap pulih beberapa saat kemudian, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, yang segera berubah menjadi kegembiraan. Mereka tahu bahwa lautan yang tampak seperti mengambang di langit ini tetapi sebenarnya disegel di luar angkasa adalah tujuan yang mereka dambakan. Danau surgawi, benar-benar landasan dari basis penguatan istana surga kuno. Xiao Xiao juga tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Meskipun statusnya menakjubkan, danau surgawi ini jelas merupakan tangan yang hebat dan saat itu, ketika itu dibuat, Kaisar Surgawi dari Istana Surga Kuno pasti telah melakukan banyak hal untuk itu. Sumber daya yang begitu besar bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar saat ini. Lin Jing menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan, fondasi dari kekuatan yang dulunya adalah tuan dari benua Gridlaw ini benar-benar menakjubkan. Saat mereka berbicara, Mu Chen secara bertahap pulih dan menarik pandangannya dari danau surgawi. Tepat ketika dia akan berbicara, perhatiannya teralihkan dari reaksi yang muncul dari hatinya. Dia menoleh dan melihat ke arah gunung yang jauh. Di gunung berdiri seorang pria berpakaian hitam,
bertubuh ramping dengan tangan di belakang punggungnya. Sikapnya mirip dengan jurang, dalam dan tak terduga. Puncak setinggi 1000 kaki di bawah kakinya seharusnya megah, tetapi ketika dia berdiri di sana, sikapnya telah menekan gunung dan semua perhatian hanya terfokus padanya. Orang ini benar-benar luar biasa. Mu Chen mengecilkan matanya saat penjaga yang tak terlukiskan bangkit di lubuk hatinya, menegangkan tubuhnya dan memasuki kondisi pertempuran. Meskipun dia tidak akrab dengan pria itu, Mu Chen bisa mengetahui identitasnya dengan sekilas. Untuk dapat menyebabkan tubuhnya memasuki keadaan waspada secara refleks, selain Garuda, yang juga memiliki tubuh abadi matahari besar, siapa lagi yang bisa? Sementara Mu Chen sedikit terkejut, pria itu juga merasakan sesuatu dan tatapan muskilnya melesat dari jauh. Tatapan keduanya saling bertautan, bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Tatapan Garuda mirip dengan jurang saat dia menatap Mu Chen. Senyum ringan yang menggantung di bibirnya tampaknya telah ditarik kembali pada saat ini, karena dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang tidak biasa di tubuh Mu Chen. Sedemikian rupa sehingga bahkan ruang di belakangnya sedikit berfluktuasi sebelum siluet besar terbentuk. Badan surgawi yang berdaulat yang dia kultivasi dipanggil tanpa niatnya. Namun, Garuda berhasil menekannya. Matanya terpaku pada Mu Chen dengan niat membunuh berkedip di kedalaman matanya. Ketika niat membunuh melintas di mata Garuda, energi spiritual yang mirip dengan letusan gunung berapi meledak dari tubuhnya, yang menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap dan tekanan mulai tumbuh dari siluet Garuda. Gunung di bawah kakinya juga bergetar, seolah-olah gemetar karena takut dihancurkan. Ketika Garuda mengungkapkan niat membunuhnya, Mu Chen juga bereaksi dan cahaya keemasan muncul dari tubuhnya dengan raungan naga dan tangisan burung phoenix bergema dari tubuhnya. Naga sejati dan phoenix juga mulai mengembara di lengannya, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Ruang terdistorsi di belakangnya dan laut berdaulatnya samar-samar muncul dengan energi spiritual tak terbatas yang menggetarkan cakrawala. Mereka berdua hanya bertukar pandang saat mereka berdua mengungkapkan niat membunuh mereka. Terbukti, keduanya telah merasakan grid solar unding body dari pihak lain. Sebagai kultivator dari grid solar unding body, jika mereka ingin sovereign celestial body mereka berevolusi, maka mereka harus mengalahkan pesaing mereka karena hanya satu orang yang bisa mendapatkan evolusi terakhir. Ketika Nine Nether melihat bahwa Mu Chen telah melepaskan energi spiritualnya, dia juga mengedarkan energi spiritualnya tanpa ragu-ragu dan api mengkristal berkobar dari tubuhnya. Xiao Xiao dan Lin Jing tertegun sebentar. Untuk sesaat, mereka berdua tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa mereka berdua terlihat seperti akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati tanpa berbicara sepatah kata pun? Namun, mereka hanya bingung sebentar sebelum mereka menatap Garuda dengan energi spiritual yang menakjubkan berfluktuasi dari tubuh mereka. Dibandingkan dengan Mu Chen, Garuda adalah orang asing. Bahkan jika yang terakhir tampak seperti lawan yang merepotkan, Xiao Xiao dan Lin Jing masih membuat pilihan mereka untuk membantu Mu Chen. Dengan demikian, ketiga gadis itu telah melepaskan energi spiritual mereka di belakang Mu Chen dan momentum mereka terus-menerus menekan energi spiritual yang datang dari Garuda hingga didorong mundur hingga 100 kaki di sekitar Garuda. Ketika Garuda melihat adegan ini, matanya menyipit sebelum dia melirik Xiao Xiao dan Lin Jing. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang datang dari kedua gadis itu tidak lebih lemah dari miliknya. Jika itu hanya pertarungan individu, dia tidak akan takut pada Mu Chen. Tetapi pihak lain memiliki formasi yang kuat dan jika mereka bertarung, dia pasti yang akan menderita. Memikirkan hal ini, Garuda tidak repot-repot mengambil tindakan yang tidak perlu dan secara bertahap mencabut niat membunuh di kedalaman matanya. Fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitarnya juga telah ditarik sebelum dia mengungkapkan senyum ke arah Mu Chen. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda juga akan mengkultivasi tubuh abadi matahari yang agung. Ini benar-benar takdir bagi kita untuk bertemu satu sama lain hari ini. Bahkan jika pihak lain memiliki formasi yang kuat, Garuda masih tetap tenang tanpa mengungkapkan rasa takut. Hanya mentalitas ini saja yang membuat Mu Chen dalam hati memujinya. Garuda benar-benar luar biasa karena mampu mengolah grid solar unding body. Nasib memang, Mu Chen mengangguk dengan senyum hangat. Jika itu adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa, mereka mungkin berpikir bahwa mereka bahkan saudara angkat.
Tetapi hanya mereka berdua yang tahu bahwa pihak lain adalah musuh besar yang harus mereka bunuh. Oleh karena itu, mereka tidak bersumpah saudara tetapi musuh bebuyutan sebagai gantinya. Meskipun dia tahu bahwa Garuda adalah salah satu lawan terbesarnya dalam kompetisi untuk Great Solar Undine Body, Mu Chen tidak menggunakan para wanita untuk menyingkirkannya saat ini karena dia tahu bahwa bahkan jika mereka bergandengan tangan, Garuda juga akan memiliki sarana untuk melarikan diri. Karena itu masalahnya, maka tidak perlu bergerak. Saat ini, faktor terpenting adalah mendapatkan baptisan danau surgawi untuk memperkuat dirinya sendiri. Meskipun dia tidak memiliki niat untuk bergerak saat ini, Mu Chen masih menatap Garuda dengan waspada di matanya. Haha, aku mengerti. Melihat tatapan Mu Chen, Garuda dengan santai tersenyum sebelum dia mundur, menandakan mundur. Orang itu sangat merepotkan, kita tidak boleh gegabah. Bagaimana Anda memprovokasi orang itu? Xiao Xiao melirik Garuda, yang telah mundur. Saat alisnya berkedut, kekuatan orang itu sangat kuat dan juga bisa memberi dan menerima. Jelas bukan seseorang yang mudah untuk dihadapi. Dia telah melihat orang itu di masa lalu dan mereka tidak berkelahi. Namun meski begitu, dia masih bisa merasakan kemampuan luar biasa dari pihak lain. Pertemuan pertama kami, saya tidak memprovokasi dia. Mu Chen mengangkat bahu sebelum melanjutkan. Tapi hanya ada satu dari kita yang hidup. Sebagai seorang kultivator dari Great Solar Undine Body, permusuhan antara Mu Chen dan Garuda bahkan lebih dalam dari Xiaoyu, jadi dia jelas bahwa bahkan jika dia ingin mundur selangkah, Garuda akan melakukan semua yang dia bisa untuk membunuhnya. Jadi, hanya satu yang bisa hidup di antara mereka. Kalau begitu, bunuh dia. Lin Jing menepuk bahu Mu Chen saat dia menyemangati, orang itu tidak sederhana. Tetapi kamu pasti akan menjadi orang yang tetap tersenyum sampai akhir. Kamu sangat percaya padaku, bahkan Mu Chen sedikit terkejut. Bibir Lin Jing terangkat saat dia menjawab, ibuku memberimu evaluasi yang begitu tinggi saat itu dan jika kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan orang itu, maka itu akan terlalu memalukan. Mu Chen hanya bisa memutar matanya pada kata-katanya, sementara Nine Nether menggerakkan bibirnya dan tersenyum dengan maksud menggoda, tapi dengan itu, sepertinya 4 besar peringkat elit di benua Great Laut tidak bersahabat denganmu. Mu Chen juga tidak terganggu dengan itu. Dia melirik Xiao Xiao dan Lin Jing, apakah aku tidak punya teman untuk mendukungku? Dengan mereka berempat bekerja sama, formasi mereka begitu kuat sehingga bahkan jika Zuyan menghadapi mereka berempat, dia hanya bisa mundur. Ketika ketiga wanita itu mendengar kata-katanya, mereka memutar mata ke arahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Danau surgawi ada di depan mata kita, tapi sepertinya kita tidak bisa memasukinya. Xiao Xiao dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan dan melirik danau surgawi yang besar. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihat sekeliling sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Danau surgawi ini seharusnya disegel, yang kemungkinan besar didirikan oleh Kaisar Surgawi, jadi tidak mungkin bagi kita untuk masuk melalui kekuatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lin Jing bertanya. Dengan tujuan tepat di depan mata mereka, itu adalah sesuatu yang membuat mereka merasa cemas dengan kenyataan bahwa mereka tidak bisa masuk. Mu Chen, bagaimanapun, tenang saat dia menjawab, tidak perlu terburu-buru. Kami akan menunggu sampai pemilik token dari Nine Mansion Lords tiba di sini. Segel harus dilepas saat itu, pada saat itu akan menjadi kesempatan kita untuk masuk. Sebelum memasuki Istana Surga Kuno, dia sudah mendapatkan beberapa informasi dari Mandala. Ketika para wanita mendengar kata-katanya, mereka merasa lega sebelum mereka duduk di puncak dan mulai berbicara, menunggu kedatangan orang lain. Mereka tidak menunggu terlalu lama ketika suara angin yang melengking mulai bergema dari kejauhan dan garis api muncul setelah beberapa napas. Orang itu keluar, sangat cepat. Lin Jing melirik sinar api saat dia berseru. Alis Mu Chen berkedut saat menyadari bahwa yang datang adalah Zuyan, yang sebelumnya terjebak oleh mereka. Di langit, Zuyan berdiri di langit dengan magma mengalir di atas tubuhnya. Dia pertama kali merasakan tatapan dari pesta Mu Chen sebelum mengalihkan pandangannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah seseorang yang menepati janjimu. Dia secara alami mengacu pada Mu Chen yang menjebaknya. Dia tidak pernah berharap bahwa yang terakhir akan benar-benar menepati janjinya untuk membuat jebakan itu bubar seiring waktu. Meskipun dia juga memiliki cara untuk melarikan diri, bahkan jika Mu Chen tidak membatalkannya,
itu masih membuatnya agak tidak terduga. Mu Chen tersenyum ke arah Zuyan, kamu datang ke sini lebih cepat dari yang aku duga. Zuyan samar-samar tersenyum, meskipun aku sedikit terkejut bahwa kamu menepati janjimu. Aku tidak punya niat untuk melepaskan masalah itu. Anda dipersilakan kapan saja, Mu Chen mengangguk, karena dia telah membuat pilihannya untuk bergerak saat itu, maka dia tidak pernah berharap masalah ini berhenti. Kamu seseorang dari klan Roh Api, di belakang Mu Chen, Xiao Xiao menatap Zuyan dengan penuh minat dan senyum penuh rasa muncul di wajahnya. Zuyan melirik Xiao Xiao dan mengerutkan alisnya saat merasakan aura berbahaya datang dari Xiao Xiao. Dari mana datangnya gadis misterius itu? Dia belum melihatnya dengan Mu Chen saat itu. Xiao Xiao tersenyum sebelum ular 7 warna merangkak keluar ke bahunya, menjentikkan lidahnya ke Zuyan. Zuyan melihat ular 7 warna dan pupil matanya menyempit dengan perubahan ekspresinya. Surga menelan piton, Anda dari wilayah api tak berujung, siapa kaisar api bagimu? Saat itu, taruhan antara kaisar api dan klan roh api telah mengakibatkan api surgawi mereka disita. Meskipun leluhur mereka bangun, leluhur mereka juga tidak bisa membuat kaisar api tetap tinggal. Itu praktis merupakan penghinaan bagi klan roh api. Klan roh api dan wilayah api tak berujung tidak memiliki hubungan yang baik, karena mereka akan ditekan setiap saat. Setelah bertahun-tahun, banyak ahli dari klan roh api telah mencoba merebut kembali api surgawi. Karena alasan ini, klan roh api juga memahami wilayah api tak berujung dengan baik dan tahu bahwa piton yang menelan surga adalah milik nyonya wilayah api tak berujung. Karena Xiao Xiao memiliki Heaven Swallowing Piton, maka dia pasti memiliki hubungan dekat dengan nyonya itu. Tentu saja, dia ayahku. Xiao Xiao ringan tersenyum tanpa menyembunyikan fakta. Api menyembur dari tubuh Zuyan saat magma mengalir. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memusatkan pandangannya pada Xiao Xiao. Pada saat ini, dia telah melupakan dendamnya dengan Mu Chen dan hanya menatap Xiao Xiao di matanya. Karena itu masalahnya, maka tolong lakukan perjalanan denganku ke klan roh api dan minta ayahmu membawa kembali api surgawi untuk ditukar denganmu. Api besar meledak dari tubuh Zuyan yang bahkan membakar langit. Api yang sangat besar menyapu antara langit dan bumi, seolah-olah langit telah dibakar pada saat ini, dengan Zuyan yang mirip dengan dewa saat dia memancarkan tekanan yang menakutkan. Zuyan telah mengungkapkan kekuatannya saat dia bergerak dan tekanannya bahkan sedikit lebih kuat dari Garuda. Tidak heran mengapa dia berada di peringkat 1 di Elite Ranking. Namun menghadapi Zuyan, wajah Xiao Xiao tidak pernah berubah sejak awal. Sebaliknya, dia menatap Zuyan dengan tatapan mengejek dan dengan santai berkata, "Kamu yakin jika ayahku pergi ke klan roh api, kalian bisa menghadapinya?" Kembali ketika Kaisar Api berkeliling dunia 1000 besar, dia telah menyebabkan kekacauan di klan roh api, dan bahkan dengan paksa membangunkan leluhur mereka. Namun meski begitu, mereka tidak bisa membuat Kaisar Api tetap tinggal dan hanya bisa menyaksikan Kaisar Api pergi dengan api surgawi mereka. Pada saat itu, kekuatan Kaisar Api sudah menakutkan, belum lagi sekarang. Jika Kaisar Api datang lagi, bahkan leluhur pun tidak bisa menjadi lawannya. Selanjutnya, Kaisar Api tidak memiliki kekuatan apapun saat itu. Tapi sekarang, dia telah mendirikan wilayah api tak berujung. Meskipun klan roh api juga merupakan salah satu kekuatan tingkat atas di dunia 1000 besar dengan sejarah panjang yang pasti menekan wilayah api tak berujung. Jika mereka bertempur dalam perang, setidaknya ada 80% kemungkinan bahwa roh api klan akan dimusnahkan. Zuyan juga jelas tentang masalah ini, yang membuat api di langit membeku sebentar. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa jika Kaisar Api marah, klan roh api mereka tidak akan mampu menanggungnya. Meskipun Kaisar Api yang menakutkan, Zuyan jelas bukan sosok biasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu aku hanya bisa mengundangmu sebagai tamu di klan roh api dan tidak menyakitimu." Zuyan tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Xiao. Jika dia bisa mengalahkan Xiao Xiao dan membawanya kembali ke klan roh api, pencapaiannya pasti akan memungkinkan dia untuk menjadi patriark muda klan. Xiao Xiao dengan lembut tersenyum setelah mendengar kata-katanya. "Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk membawaku bersamamu ke klan roh api." Menghadapi peringkat 1 dari peringkat elit di benua Great Law, Xiao Xiao tidak takut sedikit pun.
Karena ayahnya dapat sepenuhnya menekan klan roh api, maka sebagai putrinya, meskipun dia tidak bisa melakukan hal yang sama, setidaknya dia masih bisa melakukannya di antara generasi muda klan roh api. Ketika Zuyan melihat tampilan santai Xiao Xiao, tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dengan identitas Xiao Xiao, siapapun akan menjadi bodoh jika mereka berpikir bahwa dia mudah dihadapi. Menghadapinya, bahkan seseorang sekuat Zuyan merasa takut di dalam hatinya. Kita akan bertarung di Istana Surga Kuno. Zuyan ragu-ragu sebentar sebelum dia berbicara. Sejak dia bertemu Xiao Xiao, maka mereka pasti harus bertarung. Tapi ini bukan waktu terbaik untuk melakukannya. Belum lagi danau surgawi ada di depan mereka. Tidak peduli apa, mereka harus melakukannya setelah kesempatan ini di danau surgawi. Sesuai keinginan kamu, Xiao Xiao tampak tenang dan santai, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai tantangan Zuyan. Zuyan melirik Xiao Xiao dalam-dalam dan tidak lagi berbicara sebelum dia pindah kembali ke gunung. Apakah ada masalah? Mu Chen berbicara saat Zuyan pergi. Kekuatan mantan benar-benar luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Xiao Xiao bermain dengan ular 7 warna sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Serahkan orang itu padaku. Saya dapat menjamin bahwa dia tidak akan menjadi masalah bagi kalian. Dia juga bisa mengatakan bahwa pihak Mu Chen memiliki permusuhan dengan Zuyan dari sebelumnya dan karena orang itu melompat keluar sendiri, maka dia juga bisa dengan mudah membuatnya bergerak sehingga Zuyan tidak punya waktu untuk mengganggu Mu Chen dan yang lainnya. Mu Chen dan yang lainnya bisa mengatakan kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan dari nada suaranya dan sebagai putri Kaisar Api, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Sebagai putri Kaisar Api, dia memenuhi syarat untuk dibanggakan dan klan roh api tahu bahwa karena mereka tidak dapat bangkit kembali dari penghinaan mereka karena Kaisar Api, mereka menempatkan ide-ide mereka padanya untuk mengambil sedikit dari mereka, kepercayaan diri kembali. Namun, dia tidak keberatan memberitahu mereka bahwa itu adalah penghinaan. Mu Chen dan yang lainnya tersenyum dan menganggukkan kepala. Meskipun Zuyan kuat, mereka juga percaya pada Xiao Xiao yang tak terduga. Setelah episode ini, semua orang terus menunggu dengan tenang dan setelah waktu yang lama, seseorang dengan cepat terbang di atas yang bukan orang asing bagi mereka. Itu adalah Su Qingyin, yang ditemui Mu Chen di gerbang kenaikan naga. Su Qingyin berdiri di atas serangga lapis baja bersayap 4 yang tampak menyeramkan yang melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat menakjubkan sebelum dia tiba di luar danau surgawi. Ketika dia melihat Mu Chen dan yang lainnya yang telah tiba sebelum dia tidak bisa menahan keheranan. Hehe, aku tidak pernah mengira kalian akan secepat ini. Su Qingyin menatap Mu Chen dengan mata menyipit sebelum diam-diam mengalihkan pandangannya ke Lin Jing dan Xiao Xiao. Terutama Xiao Xiao, yang membuat hatinya bergetar. Su Qingyin bisa merasakan jejak bahaya yang datang darinya. Di mana orang itu menemukan ahli misterius seperti itu lagi? Su Qingyin bergumam di dalam hatinya. Xiao Xiao dan Lin Jing jelas bukan dari benua Greatlaw. Kalau tidak, mereka tidak akan terlihat begitu asing baginya. Mu Chen dengan tenang menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan terhadap Su Qingyin. Meskipun dia hanya mendapatkan plakat murid Azure Dragon di gerbang kenaikan naga, Mu Chen tahu bahwa jika dia benar-benar bertarung, wanita itu pasti akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Namun, emosi Su Qingyin selalu tergantung pada seutas benang dan sering berubah, jadi Mu Chen tidak punya niat untuk mendekatinya. Su Qingyin juga melihat sikap Mu Chen dan bibirnya berkedut. Dia tidak bergerak lebih dekat dengan mereka. Dia melihat ke danau surgawi dan matanya berkedip. Setelah Su Qingyin, kelompok lain datang yang tidak asing bagi mereka. Itu adalah pesta kekaisaran Xia, yang mereka temui di luar Pulau Naga. Namun, pesta itu terlihat agak menyedihkan saat ini. Sepertinya mereka telah kehilangan beberapa dari mereka. Hanya 4 atau 5 yang berhasil sampai di sini. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Ketika Xia Yu muncul, dia dengan dingin menatap Mu Chen. Namun, yang terakhir tidak terganggu dengan dia, karena mata Mu Chen tetap tertutup. Xia Yu dengan dingin mendengus sebelum melihat Garuda dan Zuyan dan wajahnya berkedip ringan. Setelah kedatangan Xia Yu, suara angin yang menderu terus bergema, menandakan kedatangan lebih banyak orang. Mereka semua tidak lemah, bahkan yang terlemah adalah di penguasa kelas 9 Pinnacle.
Dengan banyak dari mereka diasuh oleh pasukan tingkat atas di benua Gridlaw, pada saat yang sama, ada juga beberapa wajah asing yang berasal dari kekuatan di luar benua Gridlaw. Hanya dalam 1 jam, lokasi yang tenang dipenuhi dengan orang-orang dan fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, yang membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang ramah. Saat lebih banyak orang berkumpul, danau surgawi juga bereaksi dan suara merdu dari air yang mengalir terdengar. Suara air telah menyebabkan energi spiritual semua orang bergetar di tubuh mereka. Itu mirip dengan rasa haus. Energi spiritual dalam tubuh mereka haus akan pemurnian dan pemurnian oleh danau surgawi. Ketika suara air terdengar, Mu Chen tiba-tiba merasakan tanda di punggung tangannya secara bertahap terbakar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang membubung ke langit. Garis-garis cahaya juga muncul pada mereka yang juga telah memperoleh token dan berkumpul di luar danau surgawi, sebelum mereka secara bertahap membentuk rune besar. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, kegembiraan melintas di wajahnya. Sepertinya semua dari 9 token telah berkumpul di sana. Rune kuno berputar dengan kilau yang menembak segel danau surgawi, menyebabkan segel bergetar dan energi spiritual antara langit dan bumi berguling saat retakan perlahan terbuka pada segel. Ketika retakan terbuka, ledakan menggelegar bergema sebelum gelombang energi spiritual yang menakjubkan menyapu, menyebabkan energi spiritual di wilayah ini mendidih. Sungguh energi spiritual yang murni, merasakan energi spiritual yang tak terbatas. Wajah Xiao Xiao berubah tak terkendali. Danau surgawi tidak hanya mengandung energi spiritual, tetapi juga memiliki kekuatan ajaib lainnya. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di tubuh mereka, fisik mereka dan bahkan benda surgawi yang berdaulat yang meraung karena kehausan. Jika mereka dapat menerima baptisan, maka itu pasti akan menjadi transformasi lengkap bahkan dengan badan surgawi yang berdaulat mereka. Mu Chen tidak bisa membantu menjilati bibirnya saat api berkobar di matanya. Meskipun mereka memiliki Gridlaw Gold Pond di domain Grid Heaven Law, yang telah dia gunakan di masa lalu untuk memperkuat Sovereign Celestial Body-nya, jika dia harus membandingkannya dengan danau surgawi ini, maka itu akan menjadi pucat jika dibandingkan. Jika saya berhasil mendapatkan pembaptisan, maka saya akan dapat meletakkan dasar yang kokoh untuk alam penguasa bumi saya. Mu Chen bertukar pandang dengan para wanita sebelum mereka semua melesat bersama menuju celah. Dengan danau surgawi tepat di depan mata mereka, tidak ada yang mau menyerah. Pergerakan mereka juga menyebabkan para ahli lain bergerak menuju retakan juga, menyebabkan atmosfer wilayah di sini benar-benar meletus. Terima kasih telah mendengarkan.